Oke, saya buka dulu untuk yang kemarin DC20 data master. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita sudah ini coding yang sudah kita buat berarti ini ya, generate kode penjualan. Sampai sini yang kemarin ya, generate kode penjualan. Kemudian di sini saya akan tambah nih bagian pesannya ya, box dot show x dot toString-nya. Ini kemarin udah kurang di sini. Oke, kemudian trans penjualan berarti form yang satu ini ya, FRM underscore trans underscore penjualan di form yang satu ini. Nah, di form ini ada yang mau kita ganti dulu, yang mau saya ganti di sini. Jadi yang pertama adalah txt kode penjualan yang satu ini, kemudian kode barangnya. Ini juga kita mau ganti ya. Jadi ini satu ini kita hapus dulu, kemudian satu lagi yang satu ini kita hapus juga. Oke. Kemudian dari ini toolbox kita ambil satu kontrol namanya combo box. Nah, kita ambil yang satu ini combo box. Kita masukkan combo box tersebut. Kemudian untuk font-nya kita perbesar dulu. Ini awalnya 8,25, kita zoom ya. Kita besarin, contohnya jadi ini 10 ya. Mari kita pakai yang 10 pt. Oke, kita perbesar. Kemudian ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita pastekan ke bagian sini kira-kira. Ini kita perkecil dulu. Oke, kemudian kita berikan nama ya. Di sini kita set dulu name. Untuk yang kode customer ini, kita set bagian name ya. Ini ada bagian name. Karena ini adalah combo box, kita set CBO kode customer. Kenapa pakai CBO? Karena ini adalah combo box. Combo box kita singkat dengan CBO. Oke, kemudian untuk bagian yang kode barang, ini combo box juga. Name kita set CBO kode barang. Oke. Nah, sudah ya. Kita sudah berikan nama untuk kedua kontrol yang barusan kita add ya. Kode customer, kemudian satu lagi adalah kode barang. Oke. Nah, next kita akan meload data. Jadi kemarin kita ada satu tabel ya, yaitu tabel customer di sini. Ini yang tabel customer. Nah, tabel customer juga sudah diisikan data kemarin ya. Ini ada kode customer, nama, alamat, dan sebagainya. Cuma untuk kolom yang kita ambil hanya kolom kode customer saja. Oke. Kemudian ada tabel barang, tbl underscore barang, juga sudah kita isikan data kemarin. Untuk tabelnya kita hanya memerlukan ini kode barang ya. Jadi untuk kolom yang akan kita ambil hanyalah kolom kode underscore barang.
Oke, jadi ini kita akan isi datanya ke sini, combo box ini. Ya. Oke. Jadi kita ke code-nya dulu, klik 2 kali di area sini, ya. Atau bisa juga kita tekan pakai shortcut, yaitu F7. Kita bisa menggunakan shortcut. Oke. Salah tekan shortcut nih, F7 harusnya. Ya. Nah, tekan F7, dia bisa langsung ke bagian code-nya. Nah, di bagian code kita akan tambahkan satu buah void lagi, ya. Cuma di sini ada yang perlu kita sederhanakan. Jadi yang akan sering kita pakai yang ini constr ini tetap dipakai. Jadi yang constr ini kita pindahkan di sini private string constr. Untuk nilai dari constr kita langsung set nilainya sebagai berikut. Kita cut saja, kita pindahkan ke bagian sini. Oke, jadi untuk yang constr kita tidak perlu deklarasi lagi di satu-satu bagian ya. Ini kita copy dulu sebentar. Oke, di bagian form load ya, kita letakkan di bagian form load seperti itu ya. Jadi ketika formnya muncul, ini langsung kita set connection stringnya adalah ini. Oke, jadi kita tidak perlu nanti set satu-satu lagi di satu private void kita set lagi connection-nya. Di void yang satu lagi kita set lagi. Nah itu kan agak repot. Jadinya kan baris yang sama dikerjakan berulang-ulang lagi ya. Oke, nah next. Nah, kita buat satu void ya, private void fill kode customer. Private void fill kode customer. Oke, private void fill kode customer. Kemudian di sini kita cek lagi yang perlu kita pakai adalah ini ya, SQL connection ini tetap, SQL comment juga tetap ya. Jadi ini kita copy aja dari sini, Ctrl C, kita pastekan di bagian sini, Ctrl V. Oke. Nah, kemudian perintah SQL, str SQL ini dari mana kita cek dulu. Oke. Jadi di sini kan kita cuma mau ambil bagian ini ya, kita cuma mau ambil kolom kode underscore customer ya, kita cuma mau ambil kode underscore customer. Jadi di sini kita buat perintah sekiannya dulu. Nah, karena kita cuma mau ambil satu kolom ya, kita cuma mau ambil satu buah kolom, yaitu kolom kode underscore customer, maka kita bisa tulis perintahnya seperti ini, select. Karena kita nggak mau ambil semua ya, kalau biasa ambil semua kan kita bisa pakai select bintang from tbl underscore customer. Ini kalau kita mengambil semua kolom. Oke. Nah, sementara di sini kita cuma mau ambil satu buah kolom, yaitu kolom kode underscore customer. Jadi kita tulisnya bisa seperti ini ya, select kode underscore customer ya. Cukup sebutkan nama kolom yang akan kita ambil. Jadi kalau misalkan kita mau ambil dua kolom, select kode customer, satu lagi nama, berarti kita bisa tulis kode customer, koma, nama, seperti itu. Kalau kita mau ambil dua kolom ya. Nah, ini kebetulan nih yang kita ambil hanyalah
satu buah kolom saja. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita set lagi di sini SQL comment ya, kita akan pakai SQL comment. Nah, untuk menggunakan SQL comment ya, nah caranya tetap sama ya. Jadi di sini ini kita tetap pakai try catch dulu, try. Oke, bagian bawah kita catch, catch-nya X, exception X. Oke, belnya besar ya, kalau nggak error. Nah, exception X, kemudian sama seperti yang sebelumnya, ini box dot show X dot to string. Oke, X titik to string. Oke, kemudian kemudian di sini ini kan ada SQL comment ya, CMD. Nah, cara pakainya berarti sama ya, CMD sama dengan, karena ini adalah sebuah kelas ya, masih ingat kalau sebuah kelas, sorry, jangan komen dulu ya, kita gunakan fontnya dulu ya, font. Jadi kita copy paste saja di sini, dua baris ini tetap SQL font ya di sini ya. Oke, jadi ini untuk yang variable font fungsinya adalah untuk membuka koneksi ke SQL server kita ya, untuk melakukan koneksi ke SQL server atau ke database kita. Kemudian di sini ini yang SQL ini sama juga, kita masukkan aja ke bagian try catch-nya ya. Oke, bagian try catch. Nah, kemudian barulah kita pakai CMD. CMD sama dengan new SQL comment ya, kita tulisnya seperti CMD sama dengan new SQL comment. Baru buka kurung, perintah SQL apa yang mau kita eksekusi, yaitu str SQL. Kemudian parameter satu lagi adalah koneksinya. Untuk koneksi, nama variabelnya apa di sini? Namanya adalah count. Jadi kita bisa tulis count seperti ini. Oke. Nah, ini objek komennya sudah kita buat ya. Sampai di sini objek komennya sudah kita set. Nah, dan ini ibaratnya seperti ini ya, objek komen ini fungsinya seperti ini. Kita ada perintah SQL ya. Perintah SQL-nya ini ya, select bintang atau ini tadi perintah SQL kita. Select kode customer from table customer. Ini kan perintah SQL yang kita punya, ya kan? Nah, kemudian ya, ini perintah SQL yang kita punya. Oke. Nah, untuk mengeksekusi perintah ini, ya, tentunya kita butuh koneksi ke SQL. Oke. Jadi untuk koneksi berarti ini yang satu ini count. Ya. Jadi objek komennya sudah lengkap di sini. Objek komennya sudah lengkap, yaitu perintah SQL apa yang mau kita eksekusi, kemudian koneksi ke SQL-nya apa, sudah lengkap di sini. Oke. Tinggal kita berikan perintah eksekusikan. Nah, jadi setelah dieksekusi, ya, setelah kita eksekusi, contoh, ya, yang perintah ini kita execute. Nah, ini kan return nilai, return beberapa baris, ya, lebih dari satu baris. Nah, baris-baris inilah yang akan kita masukkan ke ini combo box yang kita punya, ya. Jadi baris-baris inilah yang setelah kita execute akan kita masukkan ke combo box di sini. Oke, paham dulu ya sampai sini ya. Nah, jadi untuk execute kita butuh tambahan satu objek lagi ya untuk mengeksekusi ini, karena dia ada return, dia ada kembalian ya. Dia ada return value. Jadi setelah kita execute, nah kita dapatkan baris-baris data. Berarti dalam artian berarti ada return
value. Nah, karena ada return value, berarti kita harus sediakan satu buah objek untuk menampung return value tersebut. Ya. Jadi, saya ulangi ya. Karena di sini terdapat return value, maka kita perlu sediakan satu buah objek untuk menampung hasil dari return value-nya. Ya. Nah, dalam hal ini namanya adalah SQL data reader. Ya, itu nama objeknya. Jadi kita buat satu objek lagi, nama objeknya adalah SQL data reader. Ini sebuah namanya RD. Ya. Jadi ini tipe objeknya adalah SQL data reader. Nama objeknya adalah RD. Oke, paham dulu ya sampai sini ya. Kenapa harus kita buat satu buah objek yang bertipe SQL data reader? Karena ini ada return value. Ya. Karena ini memiliki return value. Oke. Nah, lalu di sini kita buat lagi RD, kita tulis seperti RD sama dengan cmd.execute read. Nah, kita tulisnya seperti ini. Oke. Nah, ini fungsinya untuk apa? Execute reader. Kalau kemarin, ya, kalau kamu masih ingat, kemarin kita pernah memakai ada 3 ya yang kemarin kita pakai. Jadi pertama adalah execute non-query, yang pertama ya. Kemudian kita ada menggunakan ini juga execute skala. Oke. Kemudian yang ketiga kita ada pakai execute reader. Nah, ini ya. Jadi ada 3 yang kemarin sudah pernah kita pakai. Execute non-query, execute skala, dan execute reader. Jadi gampangnya gini aja. Kapan kita pakai execute non-query? Ketika perintah SQL-nya adalah perintah update. Oke. Ketika perintah SQL-nya adalah insert, update, delete, maka yang kita gunakan adalah execute non-query. Nah, kalau mau cek aja di yang kemarin, yang FRN barang ini. Ya, di FRN barang, kita ada buat ini, waktu save ya. Nah, coba lihat. Ini perintahnya ada insert, update, delete. Oke. Nah, yang execute-nya pakai apa? Execute non-query. Ya, ini. Nah, jadi untuk perintah insert, update, delete yang kita pakai adalah execute non-query. Ya, kita pakai adalah execute non-query. Oke. Jadi diingat ya, execute non-query hanya untuk 3. Oke. Nah, untuk execute skala ini biasanya untuk perintah agregat. Ya, perintah-perintah agregat SQL. Nah, kalau dinamakan perintah agregat, itu berarti hanya mereturn single value. Nilai tunggal. Dia hanya return satu buah nilai saja. Ya, hanya mereturn satu nilai. Contoh yang perintah-perintah agregat apa? Count. Ya, contohnya seperti ini. Yang perintah select count, max, min, average, sum. Nah, itu returnnya hanya single value. Kalau nilai tunggal, ya, single, hanya satu nilai saja. Oke, jadi kalau yang execute reader, ini untuk apa? Untuk perintah SQL yang mereturn multiple value, lebih dari satu nilainya, ya, atau kolomnya ada banyak kolom, ya, ataupun dalam satu kolom dia akan mereturn beberapa value. Ini contoh yang satu kolom, tapi value-nya ada beberapa, ada CST1, CST2. Kalau contoh yang mereturn lebih dari satu kolom, contohnya seperti ini, select query customer. Nah, ini returnnya lebih dari satu kolom. Ya, kalau yang kamu jumpa kondisi yang seperti ini, nah kamu mau ambil nilainya, berarti kamu harus pakai execute reader. Dengan catatan, kalau kita mau pakai execute reader, maka kita harus sediakan dulu satu buah objek
dengan tipenya SQL data reader. Nah, kita perlu sediakan satu buah objek dengan tipe datanya adalah SQL data reader. Oke, nah baru ini cmd.execute reader seperti ini. Oke, paham ya? Bisa dipahami dulu sampai sini. Yang kurang paham, kurang pahamnya di mana? Coba saya mau tahu dulu apakah sampai di sini bisa dipahami dulu. Oke, nah gimana? Ada yang kurang paham nggak sampai di sini dulu? Ya, RD untuk apa? Untuk menampung, ya, untuk menampung hasil dari eksekusi perintah SQL yang return multiple value. Multiple value berarti lebih dari satu nilai. Nah, kalau misalkan seperti top one, nah ini pakai ini lebih tepat apakah pakai execute scalar atau execute reader kalau return value-nya seperti ini. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau misalkan ya, jadi contoh di sini top one. Top one di sini fungsinya untuk mengambil hanya satu baris saja berarti ya. Kalau mau habis 10 baris berarti top 10 seperti itu. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah kalau perintah SQL-nya seperti ini, dia return-nya adalah return satu baris, cuma beberapa kolom dia return. Lebih tepat apakah kita pakai execute scalar atau pakai execute reader? Yang bisa jawab? Nah, silakan. Yang bisa coba ditulis saja di kolom chat. Nah, lebih tepat pakai mana? Atau mungkin menurut kamu lebih tepat pakai execute non query? Nggak tahu. Ya. Nah, lebih tepat pakai yang mana ini? Pakai execute non query, execute scalar, atau execute reader? Yang mana yang paling tepat nih? Oke, execute reader. Oke, ya, good, betul, ya, betul. Jawabannya benar. Pakai execute reader. Nah, ingat ya, seperti yang tadi saya sampaikan, yang penting dia lebih dari satu nilai. Ya, yang penting udah lebih dari satu nilai. Jadi ini ada query customer. Ini ada namanya, berarti udah dua. Ya, sudah dua kolom. Nah, ini kita harus menggunakan execute reader. Ya, contoh seperti ini. Nah, sekarang seganti. Kalau misalkan ini select top one kode customer, ini lebih tepat pakai perintah SQL yang mana? Execute non query, execute scalar, atau execute reader? Yang mana ini? Ayo, tuliskan aja di chat. Lebih tepat apa ini? Oke, betul. Ya, skala. Nah, jadi paham ya sampai sini ya berarti ya. Nah, ingat-ingat loh. Nah, kapan kita pakai execute non query, kapan kita pakai execute scalar, kapan kita pakai execute reader. Ya, berarti udah paham di sini. Jadi intinya kita nggak bisa patokan eh, kalau select berarti semua harus pakai execute reader atau harus pakai execute scalar. Nggak bisa. Ya, kita nggak bisa patokan dari perintah select. Intinya kalau select ini kita bisa pakai antara dua, execute scalar ataupun execute reader. Jadi tergantung ya. Nah, tergantung dari hasil return value-nya, nilai baliknya, nilai yang dikembalikannya. Ya, tergantung
Paham ya? Nah, next. Oke, saya kembalikan dulu ke yang tadi ya. Oke, ya kita balik lagi ke bagian sini. Kita sudah tampung hasilnya di sebuah variabel. Nama variabelnya kita buat namanya adalah SQL Data Reader. Ya, sudah kita buat tipenya ada SQL Data Reader, nama variabel atau nama objeknya adalah RD. Oke, nah sekarang cara kita bacanya gimana? RD-nya sudah ada ini, objeknya sudah ada, reader-nya sudah ada. Nah sekarang kita mau baca, ya kita mau baca ini, kemudian setelah kita baca, oke, ya, next. Jadi sudah kita tampung di variabel RD. Nah, cara kita bacanya gimana ini? Nah, untuk baca, ya, simple sekali. Kita bisa pakai looping while. Ya. Nah, pernah mungkin kamu pelajari di bahasa C#, ini kan terdapat beberapa jenis looping ya. Ada looping yang pakai for, ada yang pakai while, ada yang pakai do, ya kan? Nah, untuk yang reader ini, untuk baca, kita bisa pakai ini, baca data dari reader, ya, RT, readernya RT. Oke. Nah, cara bacanya kita pakai ini, while rd.read. Nah, kita bisa tulisnya seperti ini. Oke. While rd.read. Artinya apa? Selama masih ada data untuk dibaca. Ya. Jadi, kita bisa ibaratkan selama masih ada data, maka baca terus. Ya, selama masih ada data, baca terus. Oke. Nah, kemudian untuk tambahkan item ke ini, ke bagian kode customer, cara tambahnya gimana? Nah, cara tambahnya kita bisa tulis seperti ini. CBO ini ya. Ini kan nama untuk yang kode customer, ini namanya adalah tadi kita set property input. Oke. Nah, untuk yang kode customer, ini tadi kan kita set nama kontrolnya adalah CBO kode customer. Nah, berarti untuk F-nya kita bisa tulis seperti ini. CBO kode customer. Oke, kita bisa tulis seperti ini. CBO kode customer mau tambah itemnya. Dot items. Oke, dot F. Ya, dot F. Dot items, dot F. Nah, apa yang kita tambahkan di sini? RD. Ya, RD item yang ke-0. Itu string. Jadi ini buka tutupnya, tuh sering harus pakai buka kurung tutup kurung. Oke. Nah, jadi maksudnya adalah baca. Ini kan baca ya. Selama masih ada data untuk dibaca, maka CBU customer.items.add. Artinya apa? Tambahkan item yang dari reader ini ke CBU kode customer. Ini kenapa harus ada 0? Nah, karena yang mau kita ambil itu adalah kolom ke-0. Ya. Ini kebetulan di sini untuk skill-nya kan hanya kode customer. Jadi kan kita cuma dapat kolom yang seperti ini. Kita cuma dapat kolomnya ini aja, ya, kode customer aja. Nah, kalau misalkan nanti kita ada 2 kolom, ya, satu lagi kolom nama. Nah, berarti ini tetap kolom ke-0, ini kolom ke-1, ya, ini ke-0, ini ke-1. Jadi, kalau kita jalankan, ya, ini kita coba tes jalankan dulu ya. Reader.read, ini sudah di-read. Jangan lupa untuk menutup koneksi ya. Terus tutup. Oke, baru kita panggil fill kode customer. Kapan kita panggil? Sewaktu form load. Ya, sewaktu form load kita panggil. Jadi kita letakkan fill kode customer. Oke, nah kita coba tes.
transaction, penjualan. Add bertambah. Nah, ini kita cek di sini. Nah, sudah terisi. Ya. CSV sekian dan sebagainya. Oke, ini kebetulan ini hanya satu ya. Ya, maksudnya hanya satu kolom di sini. Kalau dua kolom, ini berarti ini yang ke 0, ini yang ke 1. Ya. Kalau cuma satu kolom, berarti ini ke 0. Nah, ini yang ke 1. Oke, sesuai urutan ya. Kalau misalkan query yang kita buat seperti ini. Nah, misalkan query yang kita buat seperti ini. Ya, select nama, kode customer. Berarti yang menjadi kolom ke 0 itu siapa? Ya, si namanya kolom. Jadi kalau mau ambil kode customer berarti ini jadinya kolom ke 1. Ya, contoh ya, saya contohkan di sini. Nah, kalau kita ganti perintah SQL-nya kita ganti ya. Di sini kita ganti, kita change dulu, select nama, kode customer. Nah, kalau kita ambil kolom ke 0, berarti itu otomatis dapatnya nanti nama. Ya, kita coba tes dulu. Nama, transaction, penjualan, add. Nah, ini dapatnya nama jadinya. Ya kan? Nah, kenapa dapat nama? Karena ini kolom yang ke 0, ini yang ke 1. Kalau mau ambil yang kode customer, berarti kita ambil ini adalah 1 di sini. Ya. Ini 0, ini 1. Ya, jelas ya sampai sini. Transaction, penjualan, add. Nah, ini baru dapat. Ya. Nah, kemudian ini yang query customer ini bisa diedit-edit. Maksudnya gini, contoh user udah pilih satu ini, pokoknya dia bisa edit-edit lagi, dia bisa input ya sembarangan. Ya. Bisa input sembarangan data, masih bisa diketik-ketik. Nah, supaya tidak bisa diedit, kita perlu modify properti. Kita perlu ganti properti yang satu ini. Jadi, supaya tidak bisa diedit, kita modify dulu properti untuk yang CBO kode custom. Cari properti yang namanya drop down style. Ya, ini namanya drop down style. Oke, nah kita ganti ke yang tipe drop down list. Ya, kita ganti ke yang tipenya drop down list. Oke, nah simpan, start kembali, transaction, penjualan, add. Oke, nah kita coba pilih salah satu. Nah, ini nggak bisa diedit lagi ya. Tadi kan masih bisa diedit-edit. Nah, ini nggak bisa. Ini udah fix. Oke, jadi tidak bisa diutak-atik lagi. Tidak bisa diedit. Oke. Nah, kemudian kita mau tambahkan bagian ini. Kode barang. Ya. Kode barangnya ini kan masih kosong. Kita perlu tambahkan kode-kode barangnya dulu. Nah, jadi ini juga sama ya. Propertinya kita ganti. Drop down style-nya kita ganti ke drop down list. Ya. Oke, simpan drop down list. Kemudian kita klik dua kali. Nah, ini kan private void fill kode customer. Ya. Ini. Oke, jadi satu void ini kita mau buat supaya bisa dipakai oleh dua bagian sekaligus. Ya. Jadi untuk namanya kita ganti aja. Fill apa ya? Fill kode aja. Ya, fill kode. Berarti yang bagian sini juga kita ganti ya. Ini fill kode. Oke, fill kode. Fill kode. Oke, juga cocok ya. Fill kode sama fill kode dipanggil fill kode. Jadi satu point ini nanti bisa untuk dua kali ya, bisa untuk kita pakai untuk memanggil dua kali ya, mungkin dua kali sama. Jadi di sini yang perlu kita ganti adalah bagian sini.
field kode string ya, string tipe. Kita buat tipe aja. String tipe. Kemudian di sini kita aktifkan saja if tipe sama dengan yang pertama adalah customer. Oke. Maka perintah SQL-nya adalah ini ya. Perintah SQL ini kita hapus saja untuk kode customer aja. Oke. Else if tipe sama dengan barang. Oke, untuk yang barang str SQL sama dengan, nah kita mau ambil kode barang ya, mau ambil kode barangnya. Ini sama dengan harus double ya. Kalau di C untuk perbandingan kita pakai sama dengan 2 ya. Beda dengan kalau sama dengan 1, sama dengannya 1 berarti hanya untuk mengisikan nilainya. Oke. Nah, kemudian str SQL kita isikan dulu di sini. Nah, untuk yang query barang, berarti kan tabelnya adalah tabel nih. Select bintang from tabel barang. Yang mau kita ambil hanya kolom query barang saja. Berarti penulisannya kita bisa tulis seperti ini. Select di underscore barang from tbl barang. Oke, kita tulisnya seperti ini. Nah, baru ini kan tergantung ya. Berarti tergantung inputan di sini. Field kode apa? Kodenya kalau customer berarti perintah SQL-nya ini. Kalau nanti tipenya adalah barang, berarti perintah SQL-nya ini. Ya. Oke. Baru cmd new SQL command itu tetap reader query rd. Sini kita set apanya dulu, kita if-kan dulu. If sama seperti tadi, tipe sama dengan customer. Jika tipenya adalah customer, maka kita pakai else if tipenya adalah barang, maka cpu kode barang ya, cpu kode barang dot items dot add rd ini kernelnya dot to string. Ini juga sama, ini kita balikkan kembali ke nol ya, sesuai dengan perintah SQL. Tadi kan perintah SQL-nya ada, kita ganti ini kode customer, ini kode barang ya. Nah, cara panggilnya gimana ini field kode ini? Nah, cara panggilnya seperti ini. Field kode ini kan di sini ada tipe, berarti kita butuh tipe. Field kode apa yang mau kita fill? Kode customer. Oke, tulisnya seperti ini. Nah, kemudian field kode lagi. Nah, kode apa yang mau kita fill? Kode barang. Ya. Jadi masuk ke bagian void ini yang kita pas. Ini tipe ini, ya. Ini tipenya. Field kode dengan tipenya customer. Satu lagi field kode dengan tipenya adalah barang. Jadi kita pas ke sini, ya. Jadi di dalamnya ini kan kita ada if. Jika tipenya adalah customer, maka perintah SQL-nya ini yang kita pakai. Tapi jika tipenya adalah barang, maka perintah SQL yang kita pakai adalah ini. Kayak gitu. Oke. Nah, kemudian di bagian suatu membaca, ya, di bagian suatu pembacaan data, di sini kita ada tambahkan itu lagi, sama seperti yang tadi. Jika tipenya adalah customer, maka combo box yang kita pakai adalah CPU kode customer. Ya. Jika tipenya adalah barang, maka combo box yang kita pakai adalah CPU kode barang. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kita coba tes kembali. Ya, startkan dulu transaksi yang penjualan. Add. Nah, kita cek di sini. Nah, ini udah terisi. Yang kode barang ini juga sama. Ini sudah terisi. Ya. Jadi user nanti tinggal pilih-pilih saja di sini. Ya. Nanti dia tinggal pilih. Nah, pilih salah satu, harga jualnya berapa, kuantitinya berapa, subtotalnya berapa. Ya.
Jadi usernya nanti tinggal mengisikan data. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi yang mau kita fill di sini, ya, yaitu yang harga jualnya. Ya, ini harga jual. Jadi kemarin kita ada buat master barang, ya, master barang. Nah, di sini kan ada harga jual. Ini kolom harga jual ini sudah ada. Ya. Nah, jadi ketika add, ketika user pilih salah satu, nah kita mau load langsung. Kita mau load dari tabel barang, ya. Kita mau fill langsung nilainya. Kalau kode barangnya sekian, nah, maka kita langsung ambil harga jualnya, langsung kita set di sini, ya. Di satu lagi, buat satu point aja, ya, kita pakai point aja. Oke, jadi ini untuk kodenya aja, satu point lagi, private point fill harga jual. Oke. Nah, untuk mendapatkan harga jual, ya, dari sebuah barang, oke, untuk mendapatkan harga jual dari sebuah kode barang, maka kita butuh inputan apa? Tentu kita membutuhkan kode barangnya. Ya, kode barangnya berapa ini? Mau kita cari. Nah, jadi di sini kita tambahkan string dari kode barang. Oke, jadi ini untuk menentukan kode barang apa yang mau kita ambil harga jualnya. Ya, kode barang apa yang mau kita ambil harga jualnya. Oke, nah, kemudian ini tetap sama. Yang sama kita copy aja, ya. Try catch ini copy aja dulu, nanti kita edit, ya. Try catch. Tipe ini tidak perlu, ya. Ini kita tidak perlu, sisakan STR/SQL, CMD, ini reader juga tidak perlu lagi, ya. Ini kita hapus, reader. Oke, ya. Nah, jadi kita cuma mau ambil harga jualnya, ya. Harga jual, ini kolom harga jual. Jadi kalau secara langsung kita akan bisa tulis seperti ini, harga jual. Select harga jual from table barang. Nah, cuma kita kan nggak mau ambil semua. Kita cuma mau ambil satu aja, yang kode barangnya sekian-sekian. Jadi di sini untuk perintah SQL kita bisa tambahkan word kode barang sama dengan contoh. Oke, ini kalau kode barangnya sekian, ya. Kode barangnya adalah B01, nah, harga jualnya adalah sekian. Oke, jadi perintah SQL-nya juga perlu kita rombak, ya, seperti ini, ya. Perintah SQL-nya kita rombak dulu, kita rombak di sini, ya. Fill harga jual, kita rombak. Oke, paste, select harga jual from table barang, word kode barangnya adalah sekian. Nah, yang sekian ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari ini, kode barangnya, ya. Makanya di sini kita ada buat satu parameter namanya kode barang, ya. Jadi inilah kode barang yang akan kita cari, kita jadikan dalam bentuk parameter. Oke, jadi penulisannya kita ganti. Ini tutup dulu, sambung dengan kode barang, ya. Terus, oke, tulisnya seperti ini. Select harga underscore jual from table barang yang kode barangnya adalah sebuah kode barang. Kode barangnya kita belum tahu, ya, karena tergantung dari yang dipilih oleh user di bagian sini, di bagian combo box ini, ya. Oke, nah, untuk eksekusi, nah jadi di sini, nah saya mau tanyakan kembali lagi. Nah, kalau misalnya perintah SQL-nya seperti ini, lebih cocok, ya, lebih cocok pakai execute apa di sini? Dapat, nah langsung dijawab
pakai execute apa di sini yang tepat? Query, scalar, reader. Execute yang mana ini? Ayo. Nah, langsung aja di chat. Pakai, iya betul, execute scalar ya. Jadi jangan kamu ragu-ragu begitu lihat, oh perintah SQL ini returnnya cuma satu nilai, otomatis kita udah tahu pakai, udah gak ada yang lain lagi ya. Nggak usah pakai execute reader, nggak usah pakai non query ya. Intinya kalau cuma single, pakailah itu skala ya. Oke, jadi di sini perintah SQL-nya udah kita buat di sini ya. Perintah SQL-nya udah ada. Nah, ini opsi komennya juga sudah kita buat. Next-nya adalah eksekusi ya kan? Maka yang berikutnya adalah mengeksekusi perintah SQL yang sudah kita buat. Oke. Nah, jadi cara eksekusinya gimana ini? Nah, cukup gampang. Jadi kita bisa tulis langsung seperti ini. Kita kan mau set nilai dari ini ya, txt harga jual. txt harga jual. Yang objek satu ini namanya adalah txt harga jual. Jadi di sini kita bisa langsung tulis txt harga jual .text, nilainya adalah cmd.execute skala ya, dot to string. Nah, ini execute skalanya buka tutup. Oke, jadi cmd.execute skala dot string ya, konversi ke string biasa. Oke, jelas ya. Jadi ini setelah kita execute yang satu ini, maka dia akan return nilai. Nah, nilai ini kita konversi ke string ya, wajib pakai string karena ini text. Kita gunakan dalam property text. Oke. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan sekarang, ini kan void-nya sudah ada ya. Void-nya sudah ada. Nah, kapan kita panggil void yang satu ini? Ya. Kalau yang field coding, tadi kita panggil suatu form load. Jadi begitu formnya muncul, code-nya langsung dieksekusi. Langsung ini terisi otomatis. Kan? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kapan kita mengisikan harga jual? Kapan kita panggil code yang kita letakkan di private void field harga jual? Kapan dipanggil? Ya kan? Nah, dipanggil ketika ketika kita add, ini belum panggil, ketika terjadi perubahan dari kode barang, nilai kode barang ini. Ketika terjadi perubahan di sini. Ya. Nah, ketika terjadi perubahan, barulah kita panggil void field harga jual. Oke. Nah, cara kita setting gimana? Ketika terjadi perubahan, gimana ini? Nah, caranya gampang. Klik di sini dulu, ya. Klik di ini yang CPU kode barang kita di bagian properties, ya. Bagian properties, ini properties kita. Ini properties yang biasa. Di samping properties itu ada icon yang seperti tanda petir, tanda. Ya. Nah, tulisannya adalah events. Satu, klik di sini, events. Oke. Nah, kemudian yang berkaitan dengan perubahan, ya, yang berkaitan dengan perubahan value yang kita pilih itu adanya di sini. Selected index, ya. Selected index change. Kita tambahkan code-nya di sini. Nah, ini event-eventnya ini semua bisa kamu berikan code, ya. Jadi kalau yang button ini biasa, eventnya adalah klik. Ini yang umum klik. Ya. Kalau yang dari CPU kode barang, ini ada event yang umum digunakan adalah selected index change. Nah, untuk menambahkan coding ke event yang satu ini, caranya gimana? Klik di sini, klik di area kosong sini, klik 2 kali aja. Nah, begitu kita klik 2 kali, nanti ada muncul seperti CPU kode barang, selected index change. Jadi di sinilah kita berikan codingnya. Ya. Nah, codingnya apa? Panggil point in field harga jual. Panggil field harga jual. Nah, tadi kan kita butuh passing sesuatu kan? Kita butuh passing kode barang apa yang mau kita cari, ya kan?
Nah, query barang apa yang mau kita cari? Query barangnya adalah cpu query barang.text. Oke, jadi maksudnya adalah ketika terjadi perubahan ini, kita panggil ya, ketika terjadi perubahan di cpu query barang, panggil field harga jual dengan nilai dari string query barang, nilainya adalah cpu query barang.text. Berarti ini apa yang dipilih oleh user itu yang kita pasingkan. Ya. Apa yang dipilih oleh user itu yang kita pasingkan. Jadi contoh kita add di sini, stay dan di sini ya, nah, langsung terambil harga, langsung bisa kita ambil harganya di sini. Oke, nah kalau desimalnya ini mau kita hilangkan bisa nggak? Bisa ya. Sudah hafal kita bisa cari aja si sub dot decimal to integer to int 32. Decimal dot int 32. Kita coba tes ya. Text ada coba. Compile dulu. To convert dot seperti ini, convert dot to int. Oke, nah kita coba tes kembali. Transaksi penjualan oke, hasil ya. Oke, berhasil ya. Jadi yang kita pakai adalah convert to int 3 ya. Oke, mengenai code di sini saya mau kamu tanyakan dulu. Jadi kita sudah buat dua yang di sini ya, field code. Satu lagi adalah field harga jual. Nah, code di sini ada yang kurang jelas dulu ya. Ada yang mau bertanya, silakan dulu. Oke, ada pertanyaan. Oke, kita lanjut kembali ya. Di sini yang akan kita fungsikan adalah tombol F-nya dulu ya. Ketika kita melakukan proses add di sini ya, ketika kita mau proses add di sini, maka datanya akan masuk ke sini. Jadi ada nomor baris,
ada kode barang, ada harga jual, ada quantity jual, ada subtotal. Ya, ketika kita melakukan klik di add, maka langsung masuk bagian sini. Oke, jadi di sini kita tambahkan code-nya di button add ya, di tombol add-nya. Oke, tombol add. Nah, caranya pertama ini kita buat satu buah variabel dulu, private data table ya, data table titik ya, private data table titik, kemudian sewaktu upload bagian sini upload if action type sama dengan add, kita tambahkan code-nya di sini ya. Tambahkan code-nya dulu di sini titik dot columns dot add ya. Kita tambahkan beberapa kolomnya dulu. Jadi kolom yang pertama kita sesuaikan dengan yang dari select income from PL penjualan detail dari kolom yang satu. Jadi ada kolom ini kode penjualan nggak usah dulu. Jadi kolom-kolom yang perlu itu adalah kode barang, nomor baris, harga jual, quantity jual, dan subtotalnya. Ya. Jadi kolom-kolomnya ini dulu, kode barang, nomor baris, harga jual, quantity jual, dan subtotal. Oke. Jadi dt.columns.add kode barang. Kode underscore ya ini ya, kode underscore barang. Mau baris dulu lah kita buat dt.columns.add nomor baris. Kode barang nomor baris harga jual dan kemudian ada quantity jual dt.columns jual, kemudian subtotal dt.columns subtotal. Nah, data table ini kamu bisa ibaratkan sebagai sebuah tabel biasa yang fungsinya untuk menyimpan data-data ya. Jadi data table ini awalnya masih kosong, maka kita perlu, karena awalnya masih kosong, kita perlu tambah-tambah kolomnya dulu. Dalam satu data table itu ada kolom-kolom apa, nah kita perlu define di sini. Ya, kita perlu define. Ini untuk pakai data table kita perlu menggunakan new kata kuncinya ini. New data table seperti ini. Oke, sama dengan new data table, barulah kolom-kolomnya kita add-kan. Oke. Nah, kemudian kolom-kolom di sini kita mau munculkan di data grid view di sini. Ya, data grid view. Ini data grid view-nya namanya adalah DGV penjualan. Nah, kita bisa set seperti ini. DGV penjualan dot data source. Dot data source sama dengan titik data table. Oke, sumber data. Data grid view, data source-nya adalah ini. Kalau kita jalankan, oke, transaksi penjualan, nah ini langsung terset seperti ini. Mau baris, kode barang, harga jual, quantity jual, subtotal. Ya, itu awal dulu. Jadi ketika kita add, barulah nanti datanya masuk ke bagian sini. Ya, ketika kita memproses add, datanya masuk ke bagian sini. Oke. Nah, lanjut kita coba dulu proses add-nya ya. Untuk proses add dari tombol ya, tombol add. Edit and add, klik. Ketika tombolnya klik, apa yang kita lakukan di sini ya. Ini untuk kita kan butuh barang, mau baris, harga jual, quantity. Mau baris ini kan berurut ya kita buat ya. Mau barisnya harus berurut. Jadi kita buat satu variabel dulu di sini ya.
Karena nilai dari nomor baris nanti akan kita tambah-tambah. Ya. Nilai dari nomor baris akan kita tambah-tambahkan. Oke. Lalu berarti ketika F, ketika F ya, ketika kita memprosesnya, jadi di sini kan ada subtotal. Subtotal berarti itu adalah harga jual dikalikan dengan kuantiti jualnya. Ya. Subtotal set nomor baris, nomor baris plus plus. Artinya apa? Tambah. Ya. Jadi awalnya nomor barisnya kan 0, kita tambah 1 nomor baris. Oke. Kemudian beri barang. Beri barang berarti nanti ambil dari teks beri barangnya ya. Jadi di sini kita tulis seperti ini. Kita taruh tingkat sama dengan t.new. Item yang ke 0 item yang ke 0 berarti ada nomor baris, berarti ada nomor baris. Oke. Kemudian DR item yang ke 1. Ini 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Beri barang DR 1 sampai stake kode teks. Lalu harga jual teks. Lalu yang ketiga quantity jual. X kemudian subtotal subtotal berarti ini perkalian ya, perkalian antara kuantiti jual dengan harga jual ya. Jadi kita bisa tulis harga jual ini di area kedua kalikan dengan di area ketiga ya. Kita bisa tulis seperti ini juga. Kita bisa tulis konversi dulu output T tiga output nanti
Oke, ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk tambahkan datanya, kita set seperti ini, dt.rows.add dgv data source-nya. Ya. Nah, kita coba tes dulu ya. Tes dulu karena di bawah sudah jelaskan untuk code-nya. Transaksi penjualan. Ya. Oke, ini masih kosong. Kita tambah dulu. Quantity kedua. Nah, ya. Ini sudah berhasil kita jumlahkan ya. Nah, ini setelah add perlu kita clear. Nah, kita buat satu mode ini private void, voidnya clear control. Nah, ini mau kita clearkan berarti ini semua dari struktur txt clear, bersihkan ya, next txt clear, bersihkan quantity clear, nah, kita panggil clear control. Clear control. Oke. Nah, jadi ini yang cara tambahnya sebenarnya gampang ya. Jadi kita punya data table, satu buah data table ya. Data tablenya kolom-kolomnya ada ini, nomor baris, kode barang, harga jual, kuantiti jual, sub total. Oke. Nah, dari data tablenya ini kan awalnya datanya barisnya masih kosong, kan? Masih kosong. Untuk tambahnya gimana? Untuk tambahnya kita pakai di sini. Ini fungsinya untuk menambahkan data atau menambahkan row ke data table kita. Oke, jadi pertama ada nomor baris plus plus, fungsinya untuk apa? Menambahkan nomor baris. Jadi awalnya nomor barisnya masih 0, begitu add nomor barisnya jadi 1. Oke. Kemudian di sini ada data row sama dr sama dengan dt.newRow. Jadi data tablenya baris yang baru maksudnya ya. dt.newRow. Dari data tablenya kita buat baris yang baru. Oke. Nah, kemudian dr ke 0. Ke 0 ini siapa? Nah, ke 0 itu ada nomor baris. Ke 1 kode barang, kedua harga jual, ketiga kuantiti jual, keempat subtotal. Jadi kita tambah satu persatu. Oke. Untuk yang ke 0 nilainya dari nomor baris. Yang ke 1 nilainya adalah kode barang. Yang kedua adalah harga jual, ketiga adalah kuantiti jual, yang keempat adalah perkaliannya. Perkalian DR yang kedua dengan DR yang ketiga dikalikan. Oke. Nah, data row-nya sudah kita buat. Next-nya adalah tambahkan data row tersebut ke data table-nya. Ya, data row-nya kita tambahkan. Cara tambahnya pakai apa? Pakai dt.rows.add df. Oke, barulah kita set ulang kembali. DGP penjualan data source-nya adalah dt, clear control, bersihkan semua kontrol. Ya, jadi kalau kita jalankan ini, pasien penjualan, add, nah, tambah satu dulu, waktu itu, nah, contoh 5 ya, oke, udah berhasil masuk.
Kita tambah lagi yang lain. Nah, ini yang 3, 4. Nah, add masuk lagi. Oke, kita tambah lagi yang lain. 3, 2, 3, add. Nah, terus ya, terus menerus di add. Oke. Nah, kemudian kita perlu hitung ini ya, banyak item, total quantity. Dua ini kita perlu hitung juga ya, banyak itemnya berapa, total quantity-nya berapa. Oke, ini caranya cukup gampang tuh, yang banyak item sama total quantity. Jadi ini ketika add juga ya, ketika add juga banyak item sama total quantity. Berarti yang satu ini nama kontrolnya adalah txt banyak item. Oke. Kemudian yang total quantity ini namanya adalah txt total quantity ya. Kita mau hitung dulu. Nah, kita hitung, cara hitungnya kita sediakan dulu private int banyak item, private long total akan kita buat total quantity ya, item dan total quantity. Nah, kapan kita tambah untuk yang banyak item? Nah, pada saat ini, pada saat kita add, kita melakukan proses add di sini. Jadi di sini kita tambahkan banyak item plus ditambahkan, kemudian untuk yang total quantity ya, total quantity berarti total quantity sama dengan total quantity ditambahkan dengan int 32 dot parts yang total quantity berarti txt harga jual, txt quantity dot text. Oke, perlu di sini kita setkan txt banyak item dot text sama dengan banyak item, txt total quantity dot text sama dengan total quantity. Ini kalau ada error kita tinggal konversi ke string dot string. Oke, ya. Kalau biasanya ini kan ini tipenya ada integer, ini juga integer. Nah, jadi kalau terjadi error kita cukup konversi aja ke string dot titik dot to string gitu aja ya. Nah, kita coba tes start kembali transaksi yang penjualan, add, pilih salah satu, banyak item 1, total quantity 2. Oke, benar ya. Next, sambung lagi, ini 5, tambahkan 5. Oke, tambah lagi 3 tentunya. Oke, 2, 5, 3, 10. Nah, banyak item 3, total quantity 10. Oke, jelas dulu sampai sini. Ini belum, ingat, ini belum kita masukkan datanya ke tabel. Belum. Ya, ini hanya tampil datanya dulu ke data grid view ini. Nah, pada saat nanti kita ada buat satu lagi, ketika contoh di sini kita tambahkan save. Pada saat diklik save, ya, pada saat kita klik save, barulah data-data ini kita read kembali, kita masukkan datanya ke table kita. Ya, jadi ini prosesnya hanya tambahkan aja, hanya menambahkan ke sini. Oke, hanya tambah ke sini, belum memasukkan data ke database. Jadi hanya ini. Nah, pada saat nanti kita ada tambah satu lagi sih untuk bagian save-nya. Ya. Di contoh di sini ada penjualan
trans penjualan ya di sini. Satu kecil. Ya, ini kita tambah apa namanya? Binding navigator, kita tambahkan di sini ya. Oke. Kemudian ini kita hapus, hapus. Ini nggak perlu, ini kita hapus tuh, hapus. Nah, ini tambah satu button. Nah, ini pernah kita pakai ya kemarin ya, yang binding navigator ini. Kita ganti bagian display style-nya. Ini kita ganti jadi text ya. Kemudian bagian text-nya kita ganti jadi C4. Oke. Kemudian bagian name-nya kita ganti BTN. Ya, name tadi BTN. Ya. Nah, ini rupanya ada yang kurang lagi, yaitu bagian total harga. Ya, total harganya belum kita set gitu. Nah, total harga ya, total harga kita set dulu. Kita tambah satu variabel dulu ya di sini ya. By put long total harga, seperti total harga. Lalu di sini pada saat add juga ya, pada saat add kita tambahkan total harga sama dengan total harga yang sebelumnya ditambahkan dengan total harga. Berarti ini ya, yang ke ini ya. Total harga INT 32.parse DR yang keempat .string. Oke. Nah, untuk setnya berarti LBL total harga .text sama dengan total harga .string. Ini kita bisa set contoh nih N0 ya. N0 kayaknya bisa. Ini untuk set numerik angka. Kita coba tes dulu. Transaksi penjualan add dua add. Langsung ada total 2.400.000. Oke. Kita coba tes lagi yang lain. Nah, ini 5 add. Langsung muncul ya. Lagi langsung terhitung otomatis ya. Tapi banyak item, total quantity, total harganya juga sudah terhitung, sudah berhasil kita hitung ya. Jadi untuk berikutnya nanti di pertemuan minggu depan kita akan memfungsikan tombolnya yaitu save. Oke. Nah, ini dipahami dulu ya code-nya, prosesnya gitu. Oke. Ini sama satu lagi, ini masih select-nya satu-satu baris ya. Satu-satu sel ini kita ganti dulu sedikit. Trans penjualan, kita set di sini properties, set bagian apa kemarin, jangan lupa nama propertiesnya. All selection modenya kita pilih yang full row select. Jadi satu baris langsung terseleksi. Full row select. Oke, kita tes transaksi penjualan, add, tambah. Oke, oke. Nah, ini langsung satu, ya, satu baris langsung terseleksi. Oke, ya. Nah, di sini perlu ditambahkan satu apa ya namanya? Untuk menggrup di sini, ya. Ini kan tiga, ini tiga juga.
ini seharusnya kita grup. Jadi 4 dengan 2 ini seharusnya jadi 6. Kemudian ini totalnya berarti menjadi 6 juta. Seharusnya kan seperti itu. Ya. Nah, ini nanti ini untuk minggu depan. Ya. Di minggu depan kita akan bahas cara grup ini. 1, 2 ini kan kode barang sama. Cara kita gabungkan dalam satu row ini gimana caranya? Ya. Ini kita mau gabungkan, kemudian kita fungsikan tombol shift. Oke. Nah, banyak item sudah berhasil, total quantity juga sudah berhasil kita simpan.